Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat mendasar untuk kita pahami dan kemudian kita jalankan secara bersama. Pertama adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal saya tidak berada di dalamnya, tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat yang kita cintai. Saya sangat menyesal memang menjadi aktor tim buruh segap untuk mendatangi ketua-ketua DPD, mengumpulkan ketua-ketua DPC agar mereka berbulat tekad membangun chemistry agar Pak SBY yang dipilih pada Kongres 2015 di Surabaya. Seluruh DPC, seluruh DPD Partai Demokrat minta maaf. Saya bersalah. Saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya nggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya. Untuk membuktikan bahwa pernyataan AHY mengatakan bahwa seluruh peserta yang hadir di Kongres luar biasa Sibolangit itu abal-abal dan tidak ada satupun DPC dan DPD yang hadir. Itu adalah bohong besar. Jadi sebelum sampai ke mereka, saya memang timbul tenggelam. Jadi saya wakil ketua bidang politik pertama ketika partai ini didirikan. Yang kedua saya formatur tunggal setelah abangnya Pak Darmisal meninggal. Sebelum meninggal sama-sama kita berdua dan saya dipercayakan untuk mengusung. Saya membawa di partai ini 7 dari 8 profesor selain Ihsan Tanjung. Masih 3 profesor yang hidup yang bisa kita tarung head to head. Yang kedua, Pak Hengki itu siapa? Kemarin dibilang cuma tukang subuh yang ngatur wayang. Saya bilang suruh wayang ke sini. Saya yang bawa wayang. Kloter pertama tolong dicatat. Darji Darmoni Harjo, Profesor Rektor Unkris. Kedua, Profesor R.F. Saragi, Dekan Fakultas Hukum Unkris. Ketiga, Profesor Rusri, Direktur S2 Unkris. Keempat, Wayan Sugiana. Kloter berikut Profesor Budi Santoso, Profesor Max Rompas masih hidup, Profesor Sigfrid Barimpun masih hidup. Jadi kalaupun dibilang saya pesuruh, tidak ada nama SBY. Saya harus klarifikasi ini. Dan yang membuat lambang gambar bukanlah SBY. Dari ujung ke ujung ini ada Pak Ilal, kantornya. Masuk kantor itu sebelah kiri, masuk begini, itu tempat kerjanya yang buat ini lambang oleh saudara Ivan Pio, bukan Stephen. Dan yang meletakkan warna itu Hengki Luntungan. Saya yang menjemput yang namanya Aswendi Kamuli, notarisnya Om Venture. Di mana kantornya? Di Mampang. Pertama partai ini dibentuk belum ada nama yang menyampaikan nama Demokrat, bukan SBY. Catat, yang menyatakan nama ini adalah almarhum Ahmad Yani Wahid ketika keluar dari Partai Republik dan berpindah kita mendirikan Partai Demokrat. Masih ada saksinya, duduk di saya Ahmad Yani Wahid, Ahmad Thorik, Adi Aksadau. Apa partai ini dinamakan? Demokrat karena saya sudah keluar dari Partai Republik, bukan SBY. Waktu berjalan kurang lebih 1,5 tahun kami berupaya mendekati SBY. 0 ditolak terus. Kucuk-kucuk 2003 masuk.
Ini namanya kan malu-malu kucing. Jangan takut bicara, saya saksi sejarah. Sejak 2005 Kongres, disitulah kekecewaan saya pertama. Alhamdulillah intervensi itu cukup bagus dan menjadikan Partai Demokrat itu besar. Nih, salah satu tim sukses almarhum Hadi Utomo. Jam 1 malam saya ada hadir sama-sama dengan Prof. Budi. Apa yang dibicarakan off the record. Jam 6.30 saya konferensi pers dengan saudara-saudara. Profesor Budi tidak akan mundur selangkah pun. Dalam bahasa politik kami tidak akan maju. Karena tanggung jawab moral pada saat itu ada di tangan Hengki Luntungan sebagai ketua tim sukses. Meski saya berhadapan-hadapan dengan adik-adik saya, teman-teman saya, tetapi kita tanpa ada kebencian. Selesai, ayo kita saling mendorong, mendukung. Belakangan terjadi intervensi yang berlebihan. Kemudian terjadi perampokan, kudeta terstruktur. Kongres kedua mulai banyak. Kongres ketiga 60%. Kongres keempat 80%. Kongres kelima 100%. 20,4%. Dalam sejarah Republik dan dunia tidak pernah terjadi sebuah partai politik dia datang menang kemudian mencapai 20,4%. Tetapi saat-saat belakangan 2 periode terakhir, saya yang menyatakan kalaupun partai ini akan capai 8%, kepala saya taruh di meja. Ternyata ada setoran-setoran wajib dari daerah dan cabang ke DPP, Bang. Mestinya dari DPP yang berkirim ke daerah dan cabang, tapi hari ini terbalik. Kita doakan di tengah permohonan maaf saya kepada kawan-kawan, di tengah ampun saya mintakan kepada Allah, yakinlah bahwa DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawiran Dr. Haji Muldoko tidak lagi akan melakukan itu, dan semua telah dihancurkan kebijakan-kebijakan itu melalui kongres luar biasa yang kita lakukan. Rantus selesai. Pak Muldoko itu sudah 1,5 bulan dihajar terus-menerus, sehingga hari ini baru kita akan mulai start untuk melakukan perlawanan, dan perlawanan itu adalah secara politik dan hukum. Nah, oleh karena itu tadi dari Pak Hengki sudah terbantahkan, ya, opini publik yang terbangun bahwa seorang Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, dan akta notarisnya ada di tangan Pak Ilal Ferhat yang sekarang ini Pak Tri Yulianto, nih bersama dengan Pak Ilal, pegang ya. Pak Ilal nomor 83, Pak Hengki nomor 45. Jelas ya. Tadi pagi saya masih talkshow Badan Komunikasi dan Informasi Strategis pihak AHY masih mengatakan bahwa SBY adalah pendiri Partai Demokrat. Nah, oleh karena itu hari ini kita bantah dan kita katakan bahwa SBY bukan pendiri Partai Demokrat, bukan orang yang membuat nama Partai Demokrat, bukan orang yang membuat lambang Partai Demokrat. Gitu Bang ya? Ini supaya ketahuan ini. Nah, kemudian bagaimana tadi Bung Damar Mizal menjelaskan dan sampai meneteskan air mata. Beliau bersedih. Tangkaplah kesedihan itu, karena platform perjuangan mereka dulu berbeda dengan apa yang terjadi hari ini. Untuk menjawab kegelisahan publik, kegelisahan kader-kader Demokrat di seluruh tanah air dan luar negeri, untuk menjawab kegelisahan para anggota DPRD kabupaten kota, anggota DPRD provinsi, anggota DPR RI, dan pengurus-pengurus tingkat cabang provinsi dan pusat, bahwa Pak Muldoko berpesan kepada kami pengurus, termasuk saya sebagai ketua Badan Komunikasi di DPP Demokrat, memesankan bahwa Pak Muldoko dan kepengurusan ini tidak akan mengganggu saudara-saudara sekalian, tidak akan melakukan pergantian, tidak akan melakukan PAW, dan tidak akan melakukan kutipan-kutipan kepada anggota DPRD, meskipun itu diatur dalam peraturan organisasi yang dilakukan pada Kongres tahun 2020 yang lalu. Para kader Demokrat seluruh Indonesia jangan khawatir,
Bahkan pengurus ini akan mengembalikan hak saudara, akan menganulir pemecatan saudara, akan mengembalikan hak-hak dan menjadi hak dan kewajiban dari seorang partai, anggota partai. Dan itu akan kita kembalikan agar saudara-saudara semua bisa tenang, aman, dan damai. Terakhir, sebelum mereka, karena ini konteks politik, saya ini pernah DPRD 2 periode, jadi saya paham betul bahwa teman-teman semua para kader partai di seluruh Indonesia, Muldoko berpesan, kita ini adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk mengembalikan demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi dan yang dinyatakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2005, 2010, dan 2013. Apa itu? Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai disebut bahwa salah satunya bahwa kepengurusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang itu hanya sifatnya mengusulkan kepada DPP, dan DPP lah yang akan menentukan 3 orang memilih 1 untuk menjadi pengurus. Ini sangat tidak demokratis. Ini mengangkangi demokrasi. Nah, oleh karena itu maka nanti akan kita jabarkan. Baik, untuk menjabarkan siapa-siapa yang mengatakan tidak ada DPC atau DPD yang hadir, kita minta keterangan dari dari Saudara Julius D, Ketua DPC Kabupaten Halmahera Utara, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Silakan Pak Julius. Buka habis semua. Saya Ketua DPRD Halmahera Utara. Halmahera Utara, Ketua DPC Demokrat Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Nama Julius Dagilaha, sarjana hukum. Kemarin di Pileg, Demokrat ini sudah 2 kali pemilu sebagai pemenang, 2014 dan 2019. Oleh karena itu, saya Ketua DPR 2 periode dan Indonesia tidak banyak. Oleh karena itu, saya merasa bukan karena saya, tapi karena perjuangan para kader di Halmahera Utara sudah berdarah-darah. 2 kali kita lawan penguasa. Oleh karena itu, saya merasa sangat tidak nyaman dengan kepemimpinan AHY kemarin yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dia lakukan pilkada di Kabupaten Halmahera Utara. Pilkada yang dilakukan di Halmahera Utara itu padahal anggaran dasar cukup jelas, harus melalui DPC penjaringannya, tapi itu tidak dilakukan, tidak mendaftar. Kandidat itu tidak mendaftar, tapi diakomodir DPP. Bayangkan saja itu, orang tidak mendaftar tiba-tiba diakomodir. Dasar apa ini? Kan begitu. Kemudian waktu AHY ke Ternate, dia dengan tegas menyampaikan kalau ada kontribusi atau ada mahar dari kandidat para calon kepala daerah, DPP 20%, DPD 30%, DPC dapat 50%. Tak begitu dimulai pelaksanaan pilkada, hanya dikirim 1000 lembar bendera. Kemudian ada satu video dikirim ke kita, ada seorang DPP, saya juga tidak terlalu kenal, dia ngomong jangan membebani kandidat. Yang membebani kandidat itu siapa? Uang kalian sudah ambil, malah kita jangan diminta membebani kandidat. Sehingga diharapkan mesin partai ini berjalan, padahal dia ada uang. Bagaimana kita gerakan mesin partainya? Sangat luar biasa. Oleh karena itu saya harus melawan. Tidak bisa. Ini bentuk-bentuk otoriter dan tirani kita harus singkirkan dari bumi Indonesia. Oleh karena itu saya bilang, begitu saya ribut, kok malah saya dipecat. Kemarin tanggal 4 dipraktekkan, silakan aja. Dan terhadap PT itu saya akan mengambil langkah-langkah hukum. Mulai besok saya akan mendaftar gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.